Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan tentunya bahagia. Nah, seperti biasanya, kali ini Boruto kembali akan menemani teman-teman semua untuk kembali belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 1, dan kita sudah sampai di pembelajaran keempat. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya yaitu kita akan belajar tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai kewajiban warga negara dan siswa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai, tapi jangan lupa simak video ini sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham materinya. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Kalian pernah melihat secara langsung atau tidak? Coba perhatikan gambar apa itu? Ya, di situ yang sebelah kiri ada gambar sungai yang sangat kotor. Terdapat banyak sampah di situ. Yang sebelah kanan tidak kalah mengenaskan. Di situ di pinggir pantai, pantai yang sangat kotor. Terdapat banyak sekali sampah. Sungguh sangat memprihatinkan ya teman-teman. Tidak enak dipandang. Nah, ngomong-ngomong soal gambar ini, kita akan belajar tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Simak bacaan ini ya teman-teman. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam akan berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, hal itu dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia itu sendiri. Coba perhatikan gambar. Sungguh sangat kondisi yang tidak enak ketika sedang dalam perjalanan tetapi jalannya malah banjir. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dan kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor yang disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, berdasarkan bacaan di atas, ayo teman-teman, sekarang kita jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nomor 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa teman-teman? Ayo coba teman-teman jawab pertanyaannya. Ya, tidak dapat tentunya. Kenapa? Karena dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tidak terdapat alam, ya manusia tidak dapat hidup karena berbagai macam kebutuhan hidupnya tidak ada. Sekarang kita ke soal nomor 2. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu.
Nah, ini jawabannya bisa berbagai macam ya teman-teman. Bisa berbeda satu sama lain. Nah, kali ini Boruto mencontohkan dua, yaitu yang pertama, Pak Tani menanam padi di sawah. Yang kedua, nelayan menangkap ikan di laut. Ya, nomor 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Teman-teman tahu apa tidak jawabannya? Ya, benar sekali. Contohnya, orang yang membuang sampah di sungai. Kenapa? Karena ketika kita membuang sampah di sungai, maka sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Kita sendiri tahu bahwa kalau banjir sangat merugikan. Yang kedua, penebangan hutan liar. Kenapa? Penebangan hutan liar akan mengakibatkan bencana tanah longsor. Kita nggak bisa membayangkan seandainya tanah longsor menimpa kita. Itu sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Tempat tinggal kita akan hilang, bahkan bisa menyebabkan kerugian nyawa. Nah, jangan sampai teman-teman. Lanjut, nomor 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Ya, jawabannya menyebabkan berbagai bencana alam yang dapat merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang ayo coba kita mengisi yang pertama dengan judul bacaannya. Judul bacaannya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, berikutnya dari judul bacaan kita akan turunkan menjadi hal-hal pokok yang terdapat di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, masing-masing paragraf nanti kita coba akan kembali menemukan kata kuncinya. Tentunya pasti ada di setiap paragrafnya. Kita mulai di paragraf yang pertama. Ya, hal yang kita temukan di paragraf pertama adalah manusia mengendalikan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kata kunci yang terdapat pada paragraf pertama adalah manusia, lingkungan alam, dan kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Hal yang kita temui atau pokok yang dibahas di paragraf kedua adalah perlakuan manusia yang kurang baik terhadap alam akan merugikan bagi manusia tentunya. Nah, kata kunci yang terdapat di paragraf kedua adalah interaksi dan kerusakan alam. Hal pokok yang kita temui di paragraf ketiga, interaksi yang tidak baik terhadap alam akan menyebabkan bencana alam. Kata kunci yang terdapat pada paragraf 3 adalah interaksi manusia, bencana alam, dan tentunya kerugian. Nah, demikian teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif, dan usaha untuk memperbaikinya. Nah, kali ini Boruto akan mencontohkan beberapa hal. Yang pertama, contohnya membuang sampah sembarangan. Apa pengaruhnya? Banjir tentunya. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Nah, pengolahan sampah dengan baik, memilah sampah, ya. Tentunya teman-teman sudah tahu ada sampah organik dan anorganik, ya. Tentunya kedua pilihan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lanjut, berikutnya ada penebangan hutan secara liar. Dampaknya atau pengaruhnya adalah tanah longsor. Usaha untuk memperbaikinya adalah reboisasi. Masih ingat tidak teman-teman apa itu reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman hutan kembali atau hutan yang telah gundul sebagai akibat dari penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, bentuk kegiatan interaksinya adalah penangkapan ikan dengan pukat harimau. Teman-teman tahu tidak kenapa penangkapan ikan dengan pukat harimau itu dilarang? Nah, pukat harimau itu semacam jaring ya, yang kecil-kecil sekali. Pengaruh negatifnya apa? Populasi ikan akan menurun. Kenapa? Jadi teman-teman, dengan jaringnya sangat-sangat kecil, sangat-sangat rapat, otomatis ikan-ikan kecil pun akan ikut terangkat. Nah, kalau ikan-ikan kecil ikut diangkat, ikut ditangkap, maka otomatis mereka tidak bisa untuk berkembang biak, tidak bisa untuk menjadi lebih besar lagi. Dan hal yang paling tidak diinginkan adalah populasi ikan akan menurun atau bahkan akan punah. Nah, usaha apa untuk memperbaiki masalah tersebut? Nah, pemerintah Indonesia sekarang sudah membuat peraturan pelarangan penggunaan pukat harimau. Lanjut,
Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan ini berlaku pada sektor pertanian ya. Nah, apa pengaruhnya? Beberapa tumbuhan atau tanaman yang terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, nanti hasilnya yang akan kita panen dan akan dimanfaatkan oleh manusia itu tidak akan sehat ya. Nah, apa usaha untuk memperbaikinya? Usaha untuk memperbaikinya dengan penggunaan pupuk organik. Bisa diambil dari sampah organik. Begitu teman-teman. Yuk sekarang kita lanjutkan tentang materi kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, menurut KBBI, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, ayo teman-teman sekarang coba kita berikan beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Yang kedua, hak untuk mendapatkan nilai. Yang ketiga, hak untuk menggunakan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Sementara kita juga punya kewajiban. Yang pertama, memperhatikan penjelasan materi guru. Yang kedua, mengerjakan tugas dari guru. Dan tentunya kewajiban kita menaati peraturan sekolah. Selain di sekolah, kita juga mempunyai hak dan kewajiban di rumah. Contoh hak yang ada di rumah adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang tentunya dari semua anggota keluarga. Berikutnya, mendapatkan kebutuhan pendidikan ya. Kamu tentunya berhak untuk memperoleh pendidikan baik formal ataupun non formal dari orang tuamu. Berikutnya, kamu juga berhak memperoleh rasa aman dan nyaman. Nah, selain hak, di rumah juga kamu memiliki kewajiban. Apa saja? Yang pertama, patuh terhadap orang tua. Yang kedua, menjalankan peraturan kesepakatan di rumah. Tentunya masing-masing keluarga mempunyai peraturan tersendiri. Misalkan, sebelum jam 6 pagi sudah harus mandi semua. Sarapan tidak boleh sisa. Nah, semua peraturan-peraturan yang telah disepakati dalam keluarga itu harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, menyayangi semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Nah, teman-teman, tidak terasa materi pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar dan jaga motivasi kalian dalam belajar. Karena apa? Masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Sekian dari Boruto, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.